Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihil kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil mukarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya as-sayyid Wahidin Abdul Qadiril Jilani sairil awliya illah wal awliya ittis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masayyikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah wa khususan ila muallif hadzal kitab asy-syaikh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita sampai bab 14, menerangkan keutamaan beberapa yang difardukan oleh Allah. Insyaallah hadis nomor 3 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu padha salat sira kabeh khamsakum ing 5 wektu ira kabeh, wa zakku lan padha zakato sira kabeh, amwalakum ing pira-pira bondo ira kabeh, wasumu lan padha poso ka sira kabeh sahrakum ing sasi Ramadan ira kabeh, wa hujju lan padha haji sira kabeh baita rabbikum ing Baitullah, tadkhulu maka padha manjing sira kabeh jannata rabbikum ing swargane pangeran ira kabeh bi ghairi hisabin kelawan tanpa dihisab. Dadi mlebu swarga niku penak, gampang. Sing penting memenuhi syarat. Mun ngoten tok. Mek siji tok carane piye memenuhi. Lah syarat ini ku sing rada akeh. Lah niku tok nggih. Dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan salatlah 5 waktu. Karena ini sesuatu yang fardu, sing pokok. Sunnah niku tambahan. Napa-napa sing sunnah dilakoni mastata'tum sak kuasane. Sak mampune. Nglakoni sunah kabeh mboten kuat, mboten kuat. Wis dilakoni sak yang sing penting sesuatu yang fardu. Aja diwolak-walik. Gedung nglakoni sing sunah
ninggal perkara sing fardu. Niki jenenge kuwali. Nggo wektu wiridan, sholawatan, subuhe kerinan lah ya susah iki. Jadi utamakan yang fardu. Pun Shollu khamsakum, jagalah sholat 5 waktu karena ini hal yang penting, hal yang utama. Orang yang melakukan sholat dengan baik dan benar itu maka dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pasti nih, lho kok ana wong sholate rutin, jamaah rutin tapi yo bujukan, yo nyolongan, maka pasti sholatnya ndak bener, pasti itu, pasti sudah. Nek sholatnya bener ndak mungkin. Lah, para jamaah, perintah sholat dalam Quran, dalam hadis tidak ada satupun perintah yang lafadznya menggunakan ikmalus sholat, betul? Kerjakan sholat, tidak ada. Perintahnya pasti menggunakan aqimis sholat, iqamatus sholat, dirikanlah sholat. Tidak ada perintah kerjakan sholat, tidak ada. Lakukan sholat, tidak ada. Pasti perintahnya dirikan sholat. Ini kalau kita cermati perbedaannya jauh. Nek ngelakoni sholat ya pokoknya diawali takbiratul ihram, diakhiri salam. Sudah, itu melakukan sholat. Tapi nek mendirikan sholat, lah niku benten. Mendirikan sholat, membangun nilai-nilai sholat. Sing dibangun itu nilai-nilai sholat itu. Lah niku berat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Innaha, sesungguhnya salat itu lakabiratun, menggunakan lam takkid dalam ilmu tata bahasa Arab. Lam takkid itu artinya wa innaha, dan sesungguhnya sholat iku lakabiratun yakti abud. Apa yakti ini? Apa yakti itu? Wah, sampean gak patek Jawa rupanya. Benar-benar amat sangat berat. Walaupun subuh mung 2 rakaat, zuhur mung 4 rakaat, tapi Allah menyatakan benar-benar sangat berat. Berat sekali sholat itu. Yang ibadah apa sing abot nggih sholat niku saja. Abot. Coba panjenengan rasake, abot sholat. Begitu waktune sholat niku lho males iku ana. Lu putang ngono nglakoni wis ndang mari ndang wis, kan ngoten iki. Ndang mari ndang wis. Sehingga hanya sekedar mengerjakan sholat, tidak iqamatus sholat, tidak membangun nilai-nilai sholat. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dadi wong niku sing salate apik niku wong sing khusyuk. Piye wong sing khusyuk niku? Terusane ayat, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, adalah orang yang ketika melakukan sholat mereka mempunyai prasangka menghadap kepada, bertemu dengan Allah, dan mereka mempunyai keyakinan bahwa akan kembali menghadap kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan. Salat niku ngadep Gusti Allah. Piye ngadep Gusti Allah niku? Angel pun. Sulit sudah.
Nek ngadep camat, ngadep gubernur gampang. Ini ngadep Gusti Allah butuh keilmuan yang tabakhur, apa tabakhur nyegoro. HS itu nih. Begitu sulit menghadap kepada Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima sesuatu yang tidak baik. Ana wong niku belajar khusyuk, dadi nek salat iku mbayangke tulisan Allah. Lho itu bukan Allah itu. Itu tulisan. Itu tulisan. Jadi menghadap Allah itu betul-betul ngeten. Dalam kolbu, dalam hati kita itu Allah memberikan basiratul qalbi, mata hati, sehingga manusia itu mempunyai perasaan, sehingga kita mempunyai perasaan. Panjenengan simpangan karo wong moro-moro dilokno, dipisu-pisui, sing krungu kupinge tapi sing lara atine, kan gak berhubungan nih. Wong sing krungu kupinge kok sing lara. Lah yang bisa menangkap rasa ini namanya basiratul qalbi, mata hati. Dilok-lokno wong tapi sing lara hati. Nah ini yang menangkap itu namanya basiratul qalbi, mata hati. Saka basiratul qalbi masuk lagi ke dalam qalbu, dalam hati kita. Masuk lagi ke dalam, ada namanya basiratus sirri, untuk menangkap alam gaib, memandang alam gaib, gaib suwari. Jadi gaib itu ada gaib suwari, ada gaib hakiki. Gaib suwari itu gaib jenis makhluk. Contoh pikiran. Pikiran itu ada atau enggak? Ada nggih? Nyata atau tidak? Mboten nyata, gaib nih, tapi ada. Itu namanya gaib suwari, gaib bangsa makhluk. Contoh melih malaikat, jin. Itu yang bisa memandang namanya basiratus sirri. Makanya panjenengan suatu ketika Rasulullah itu kedayawan sahabat. Sahabat ini datang menjumpai Rasulullah, baru duduk Rasulullah langsung mengatakan, apakah kamu akan bertanya tentang kebaikan? Nggih Kanjeng Nabi. Jadi sahabat ini belum menyampaikan, Rasulullah sudah mengungkapkan. Karena bisa memandang pikiran orang itu, bisa mengetahui pikiran orang. Lah yang bisa memandang itu namanya basiratus sirri. Para sahabat itu seringkali melihat malaikat menjumpai Rasulullah. Yang bisa memandang itu basiratus sirri namanya. Jadi para sahabat itu seringkali melihat malaikat mendatangi Rasulullah. Malaikat makhluk gaib. Itu namanya basiratus sirri. Saka basiratus sirri masuk lagi ke dalam, ada namanya basiratul fuad. Inilah yang bisa memandang Allah. Ini yang bisa memandang Allah. Cara bahasane Quran, maka dzaba fuadu ma ra'a. Tidak akan dusta apa yang dilihat oleh fuad. Jadi kalau fuad itu sudah terbuka, maka dia pasti bisa memandang Allah. Pun wis paham ra paham pokok tak terang nih, niku ilmu angel lah niki. Ilmu angel itu Pak, saestu. Lah, begitu sulitnya membangun nilai-nilai sholat itu. Untuk makanya sampai para ulama itu membagi orang sholat, orang zikir itu ada 4. Ada pertama namanya as-sholatu ma'al ghaflah atau adzikru ma'al ghaflah. Sholat tetapi dibarengi dengan lupa. Zikir tapi dibarengi dengan lupa. Lupa kepada siapa? Kepada Allah. Wis pokoknya Allahu Akbar, maca Fatihah, maca surat, rukuk, i'tidal, sujud, sudah. Tidak ingat kepada Allah.
Itu as-sholatu ma'al ghaflah. Yang kedua, as-sholatu ma'al yaqdhah. Ana wong niku salat seperti orang bangun tidur. Orang bangun tidur itu lek jare wong-wong durung genep. Kan ngoten nggih. Dijak mikir durung kena. Artinya seperti apa? Kadang ingat Allah, kadang tidak. Kadang ingat Allah, waktu takbir eling Gusti Allah, maca Fatihah eling. Wah, wayahe sinetron. Bar Fatihah maca surat pendek eling tanggane. Begitu rukuk eling panganan. Wis macam-macam nggih. Ya kadang eling Gusti Allah, kadang ingat selain Allah. Itu namanya as-sholatu ma'al yaqdhah. Yang ketiga, ini dua kelompok ini, as-sholatu ma'al ghaflah dan as-sholatu ma'al yaqdhah, ini disebut ikmalus sholah utawa amilatus sholah, melakukan sholat, bukan mendirikan sholat. Dua yang berikutnya, as-sholatu ma'al khudur, sholat yang hadir, artinya dia merasa dilihat oleh Allah. Dalam bahasa hadis, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah seolah-olah engkau melihat Allah. Melihat, bila engkau tidak mampu, maka merasalah dilihat Allah. Jadi merasa dilihat itu namanya as-sholatu ma'al khudur. Nek rumangsa dipirsani Gusti Allah gak wani neko-neko. Panjenengan ngadep gubernur, jagongan wong loro. Tengah-tengah jagongan sikile dicokot nyamuk. Ayo nyeblek nyamuk wani apa ora? Wani napa mboten? Mboten wani. Kenapa? Karena merasa dilihat oleh gubernur, gak pantes. Baru cokot nyamuk gawatel ayo sampean garuk-garuk ini wani apa ora? Merasa tidak pantas begitu kan, senajan gatel senang tapi tidak berani bergerak. Lah seperti itulah orang-orang yang merasa diperhatikan oleh Allah. Ini kok ono wong sholat tengah-tengah sholat terus ini nggak merasa diperhatikan Allah. Lah Gusti Allah kok dia ngopi, alasannya ngantuk niku teko dhewe Pak, kakek alasan. Sampai ngadep gubernur gak wani gak angop. Ayo kita mboten wah. Itulah gambaran orang yang merasa diperhatikan Allah. Obah wae gak wani, betul. Maka Rasulullah itu pernah ketika berjalan dengan sahabat melihat ada orang sholat kemudian ngusap-ngusap jenggotnya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan seandainya hatinya menghadap kepada Allah, pasti dia tidak akan banyak bergerak di dalam sholat. Tuh, tidak akan banyak bergerak dalam sholat. Anteng. Nah, itu namanya as-sholatu ma'al khudur. Niki wis apik. Apik ngeten. Sudah kategori iqamatus sholah, mendirikan. Puncaknya adalah as-sholatu ma'al ghaibah. As-sholatu ma'al ghaibah, sholat yang ghaibah. Ghaibah itu artinya betul-betul menghadap, melihat Allah, bukan merasa dilihat, bukan, tapi melihat Allah. Saking khusyuke, betul-betul menghadap kepada Allah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Begitu kita memandang sesuatu yang indah, maka akan lupa dengan segalanya. Ngoten nggih. Jadi panjenengan kok memandang sesuatu yang indah, sing disenengi, yang menakjubkan, wis gak kelingan apa-apa. Betul enggak? Kan pasti begitu nggih. Nah, begitu panjenengan mirsani Allah yang maha indah, wis gak kelingan apa-apa. Tidak ingat apa-apa, gaib. Yang lain menjadi tidak ada. Yang ada hanya dicokot nyamuk gak kerasa.
Makanya Sayyidina Ali niku ditumbak mboten krasa. Kenapa? Ghaibah. Ketika sholat ya, dicabut tidak terasa sakit. Kenapa? Ghaibah. Karena melihat zat yang maha indah sehingga tidak lagi terasa. Selain Allah tidak terasa sudah. Jadi sholat suwi gak kroso. Jadi sampai ketika tombaknya itu mau dicabut, Sayyidina Ali sholat dulu. Tak sholat sing engko cabutan wayah sholat. Apa gak kroso. Sementara kula jenengan ojo dicokot nyamuk. Nyamuk liwat wis gopo kabeh ngung ngung. Kan gambarannya seperti itu. Nah, itu namanya as-salatu ma'al ghaibah. Jadi ketika betul-betul memandang Allah sudah tidak ingat selain Allah. Wis gak krasa apa. Iki disebut lali anak, lali bojo. Sebab apa? Memandang keindahan kaya bojone dhewe lali. Mengko nek bar salat ya eling meneh ngoten maksudnya nggih. Karena memandang zat yang maha indah. Ini sampai ada kitab itu judulnya Ainal Khasyi'un, itu judul kitab itu. Di manakah orang-orang yang khusyuk? Saking angele golek wong khusyuk. Masih jenengan melok pelatihan salat khusyuk, balen ana ping 79 tetep angel wae saestu. Tetep sulit aja. Wong para sahabat itu dilombake karo Kanjeng Nabi. Lomba salat khusyuk. Enggak ada yang lolos itu. Enggak ada yang lolos. Saking sulitnya. Lah ketika orang itu iqamatus sholah, membangun nilai-nilai sholat, artinya sholatnya sudah benar, maka sholat yang seperti itulah yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ngeten iki nek wong awam ngrungokno ngaji, wong sholat iku mencegah perbuatan keji dan mungkar, engko mesti ngeyel. Iki kalau Pak Kaji sembayange ngimami terus, tapi yo ngentitan. Gitu, ketemu neng isone mau ngeyel tok. Ala Pak wong salat yo padha ae, sing salat yo tetep ngentitan. Atok aku mesisan gak salat yo ngentitan bisana, tambah rusak kabeh. Jadi itulah yang dimaksud. Nggih. Pun. Wa zakku amwalakum, dan keluarkan zakat atas hartamu. Orang yang mengeluarkan zakat itu artinya mensucikan. Jadi hartanya dibersihkan. Membangun nilai-nilai kepedulian dadi wong sing loman. Bab napa wong loman niku calon penduduk surga. Al jannatu darul asqiya wan naru darul bukhala, kata Rasulullah. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang dermawan. Adapun neraka itu disediakan bagi orang-orang yang bakhil. Jadi kok ana wong niku bakhil iki tanda-tanda calon penghuni neraka. Ya tanda-tanda, ya kadang ya berubah kan ngoten nggih. Ana wong loman niku calon penduduk surga. Ya calon niku ana sing dadi, ana sing gak dadi kan ngoten nggih. Pun. Wasumu sahrakum, berpuasalah di bulan Ramadanmu. Orang puasa itu kan mujahadatun nafsi. Target pencapaiannya kan la'allakum tatakun, supaya menjadi orang yang takwa. Nek wis dadi takwa wis beres. Urusan dunia beres, urusan akhirat juga. Jadi orientasinya takwa. Membangun nilai-nilai takwa. Nek dadi wong takwa selesai sudah pun. Rezekinya pun rezeki yang tertinggi, rezeki maut namanya. Rezeki maut itu rezeki yang dipenuhi bonus. Jadi rezeki niku ana sing madmum itu ditanggung Allah. Rezeki apa yang ditanggung Allah? Makan. Semua makhluk urusan makan ditanggung Allah. Jenengan mboten ndak akan menemukan tekek keluwen ora ana critane. Cecak keluwen ora ana critane. Karena urusan makan itu madmum ditanggung oleh Allah. Ana rezeki maksum. Maksum itu dijatah. Tertulis di kitab induk di Lauhil Mahfuz itu, sesuk rezekimu 1.000.
emben 400.000. Tertulis sesuk oleh duit 2 juta tapi mulih ketabrak sepeda motor jendekmu tugel. Tertulis. Itu namanya maksum. Dijatah karo Gusti Allah. Nek wis dijatah sesuk 100.000, jenengan budal bar subuh nyambut gawe mulih jam 12 bengi tetep 100.000. Ndak akan berubah. Ndak akan berubah. Senajan esuk oleh 2 juta, jam 10 oleh 2 juta, jam 12 oleh 4 juta, sore jam 4 oleh 10 juta. Lho kok tulisannya 100.000, begitu mulih ilang karek 100.000. Lho ono wae acarane. Itu namanya maksum, dijatah. Kok panjenengan iku sing bapak-bapak iki jatahi bojone sitok, masih muter ya gak iso, tetep sitok. Lah nek kula jatahi 4, masih meneng tok ae 4. Iki gampangane omong ngoten iki. Nek kena bojo rada piye ngono sampean iki. Sing nomor 3 ada rezeki namanya mamluk. Rezeki yang diupayakan. Ngeten gambarannya. Tulisannya di Lauhil Mahfuz kitab induk, panjenengan tidak ada tulisan berangkat haji, tidak ada. Berarti gak dijatah budal haji, tidak ono jatah. Tapi panjenengan benono wong lunga mulih teko haji, teko umroh, teko njaluk donga. Panjenengan bar salat wiridan sholawat Ibrahimiyah, maca innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad, niku gampangno lunga teng Mekah niku. Rutin diwaca karo nyambut gawe karo nyelengi. Maka tulisan itu akan dirubah oleh Allah. Tulisan itu akan dirubah oleh Allah. Itu namanya mamluk. Yang merubah Allah. Allah mau merubah berdasarkan proposal kita, pengajuan kita. Ini sing sregep ngejenggawi proposal. Inilah yang dimaksud dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Cuman ayat ini banyak yang orang salah paham. Innallaha, sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga kaum itu berupaya merubah nasibnya. Akhirnya orang-orang memahaminya begini, kowe nek gak usaha yo nasibmu gak bakal berubah. Berarti yang merubah nasib siapa? Usaha kita. Lo iku mbae sirik itu. Mbae sirik itu ndak boleh itu. Coba lihat kalimatnya dalam Al-Quran. Innallaha, sesungguhnya Allah. Berarti yang merubah tetap Allah. Kenapa Allah merubah? Melihat usaha kita, gitu loh. Kalau usaha kita mampu merubah takdir, berarti Gusti Allah kalah karo usaha kita. Dilereni ae pangeran, ra usah dadi pangeran, apa kalah karo menung. Kan begitu kan? Nah, itu waduh, itu berat, itu sudah berat. Hati-hati, ini akidah. Jadi jangan sampai kita mempunyai keyakinan usaha kita yang mampu merubah nasib kita. Salah itu, mutlak. Kalau memang usaha itu mampu merubah nasib, maka semua orang yang usaha pasti nasibnya berubah. Nyatane akeh wong usaha gak tambah apik kok tambah nyonyor kabeh kan ngoten. Lah iki. Inilah yang dimaksud. Inilah yang dimaksud dengan mamluk, rezeki yang diusahakan. Yang nomor 4, rezeki mau'ud. Ada 4 rezeki ini. Mau'ud itu rezeki paling istimewa, hanya diberikan kepada mereka yang bertakwa saja. Rezekinya tidak pernah disangka. Yo gak ono jatahe, yo gak ono usahane, moro-moro teko. Coba nek dijatah namanya maksum, kalau diusahakan namanya mamluk. Iki yo gak ono jatahe
Teng Lauhil Mahfud gak ono tulisane nek si fulan ini akan mendapatkan rezeki ini, ndak ada. Dia sendiri juga tidak mengajukan proposal kepada Allah, enggak. Lu moro-moro teko-teko karepe dhewe. Lah ini tertinggi. Lah ini special edition. Hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa saja. Rezeki yang min haitsu la yahtasib. Nek kula jenengan mboten kelase. Wis aja ngeyel teng ngene. Abot saestu berat. Berat sekali. Rezeki yang maut, rezeki yang disediakan hamba-hamba yang takwa itu paling tinggi sudah itu. Jadi dunia itu diberikan kepada mereka. Wis sak karepmu, atur-aturan. Ngoten nggih, atur-aturan. Itulah ketika perdebatan Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i belum menjadi ulama besar, kiai kampung lah, tas lulus, kan muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i itu. Suatu ketika Imam Syafi'i itu kepingin buah-buahan, begitu kepingin, kemudian dia lewat, akhirnya melihat orang panen. Begitu melihat orang panen buah, beliau menawarkan diri untuk ikut membantu panen. Karena membantu panen, akhirnya diparingi buah tadi oleh pemilik kebun buah. Maka dia mendatangi gurunya, menyampaikan pada Imam Malik bin Anas, Pak Yai, kula pun paham tentang takdir. Piye-piye? Kula kepingin buah, dilalah kula mlaku enten wong panen buah. Akhirnya kula nderek kerja teng mriku, diburui buah. Imam Malik bin Anas mesem. Sadurunge akmu teko iki mau, aku moro-moro kok ketok duren. Angen-angen duren. Kepingin duren. Aku durung ngadeg ana wong teko ngirimi duren. Dadi Imam Syafi'i kepingin buah sik ndadak kerja, Imam Malik bin Anas sik kepingin wis teko. Imam Syafi'i bingung malih. Lho iki Imam Syafi'i lho sik tau bingung napa melih kelase kula. Ya nang-nang ngoten gampangane. Dadi kula jenengan bolak-balik bingung niku lumrah. Oh, ilmu kita terlalu dangkal kok. Kan ngoten nggih. Maka jangan mudah menyalahkan orang lain. Mengupgrade keilmuan kita. Pun. Wah, tekan ndi mau. Wa hujju baita rabbikum, dan berhajilah ke Baitullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, inna abdan ashahtu lahu badanahu wa awsa'tu lahu fir rizqi summa lam yafid ilayya ba'da arba'ati a'wamin la mahrumun. Sesungguhnya seorang hamba yang aku berikan kesehatan baginya, aku berikan kelapangan rizki baginya, kemudian dalam waktu 4 tahun tidak berkunjung ke tempatku, kata Allah, maksudnya ke Baitullah, la mahrumun, maka aku haramkan dia mendapat pahala. Diharamkan mendapat petang tahun. Jadi kok panjenengan diparingi awak seger waras, duwe ono, lok jembar waktune, longgar waktune, tidak terhalang apapun, tidak mengunjungi Baitullah selama 4 tahun, maka dilarang mendapatkan pahala oleh Allah. Haji terhalang kok Pak. Haji niku antrine pirang tahun sakniki. Bola sekarang nek dihitung tahun. Sing plus wae 14 tahun kok antri. Arep furodah niku sing langsung budal. Kok yo larang men. Furodah niku sampai 400 juta sekarang. Langsung berangkat itu. Lah terus pundi? Ya kan kalimatnya berkunjung ke Baitullah. Berkunjung ke Baitullah itu bisa haji, bisa umroh. Kewajiban haji dan kewajiban umroh itu sekali wajibnya. Setelah itu sunnah. Terhalang melakukan ibadah haji karena antri yang panjang.
Tetapi panjenengan nek awake sehat, rezekine jembar, punya kewajiban umroh, sama wajibnya itu. Sama. Jadi haji umroh itu wajib sekali. Wajib sekali bagi yang mampu, sing ora mampu ya ora wajib. Jadi sama itu hukumnya sama. Jadi kok ini menunjukkan adanya perintah, adanya penekanan untuk berkunjung ke Baitullah. Ya ono ya ini sholat ngadep kiblat, usaha ngerti kiblat itu seperti apa. Ngaten nggih. Jadi kula kemutan putrane Mbah Yai Jamal niku suatu ketika pamit tenggene Mbah Yai Jamal. Mbah, kula gadah arta. Kula niki gadah arta. Saene kula damel bangun griya riyin napa damel lunga haji dhisik. Yai Jamal matur, "Lho, sing bener ya gawe ya omah neng akhirat dhisik, baru gawe ya omah neng dunya." Akhire duwite niku gawe budal kaji dhisik, mboten gawe bangun omah dhisik. Orientasinya berbeda. Jadi lebih mengutamakan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Pun niki jame tak lirik mulai mau kok sik jam 1 kurang ya tibake jam mati tak delok. Lho, nek gak kuat tuku baterai tak tukokno. Nggih wani kula nukokno wong baterai, liyane ya gak wani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sholatu tawi salat iku imaduddin saka gurune agama. Paman waqo tawi sapa wong iku aqamah jumenengke sapa manha ing salat. Faqat moko teman-teman aqamaddin jumenengake ya man ad-din ing agama. Wa man taraka lan sapane wong iku taraka tinggal sapa manha ing salat. Faqat moko teman-teman hadamatin ngrubuhake ya man ad-dina ing agama. Ini hadis niki pun masyhur. Salat itu adalah tiang agama. Apa perbedaan rukun dan iman? Rukun itu artinya tiang. Iman juga tiang. Tiang niku napa tiang? Nah, nek basa Jawa tiang niku wong. Nah, iki bahasa Indonesia. Cagak. Nah, iki pilar. Rukun itu artinya pilar, imat itu artinya pilar. Napa bedane? Imat niku cara Jawa saka guru. Apa saka guru? Pilar yang utama. Rukun Islam ada 5, pilar Islam itu ada 5. Tetapi yang menjadi imat, yang menjadi pilar utama saka guru itu adalah sholat. Faman aqama faqad aqamaddin. Aqama lagi kalimatnya, bukan amalah. Barang siapa mendirikan sholat maka dia membangun agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia merobohkan agama. Jadi penting banget. Cara hadis awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sing dikisap pertama kali oleh Allah suk nalikane dina kiamat niku salat. Salate beres liyane wis ra diitung. Karena pasti baik. Gitu? Pasti baik. Nek salate gak beres wah dipreteli kabeh niku pun. Dipreteli kan. Cara bahasane Quran fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sholata wattaba'us syahawat fasaufa yalqauna ghayya. Nah niki perlu kita perhatikan. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Generasi itu akan berganti. Sing tua meninggal diganti sing nom dadi tua, sing lebih muda menjadi generasi berikutnya. Pasti. Nah dimaksud fa khalafa min ba'dihim. Generasi itu akan berganti. Tetapi akan datang satu generasi khalfun
Adha'us sholata, generasi yang menyia-nyiakan sholat, meremehkan sholat. Mereka ya sholat tapi meremehkan sholat, tidak berupaya membangun nilai-nilai sholat. Aku ini Islam mulai cilik, nek sholat wis penggawe aku sholat, tapi tidak pernah belajar tentang sholat. Lah niki berat nih. Akan datang nanti generasi yang meremehkan sholat. Akhirnya sholat itu ya dohirnya saja, batinnya tidak pernah sholat. Meremehkan waktunya sholat, meremehkan hukumnya sholat dan lain sebagainya. Jadi kalau ini ada pertanyaan, ya alhamdulillah ngaji kok ada orang bertanya. Jadi Pak, hukumi maca takbir nalikane sholat niku nopo? Nek kita bermakmum pada imam, takbir mboten diwaca napa angsal? Kula niku seneng nek ditakon ini. Berarti orang ini punya perhatian terhadap sholat, kan ngoten. Niki contoh kecil mawon. Takbir dalam sholat itu ada yang dipanjangkan, ada yang tidak dipanjangkan. Yang dipanjangkan kapan? Ketika jaraknya jauh. Panjangan berdiri menuju sujud itu dipanjangkan. Allahu Akbar. Pokoknya jaraknya jauh mesti dipanjangkan. Ditambah satu lagi ketika takbiratul ihram. Niku dipanjangkan takbirnya. Allahu Akbar. Kenapa? Sebab ketika memanjangkan takbir dibarengi niat. Jadi niat niku manggone bareng karo takbiratul ihram. Allah, lisane muni Allah, hatinya mengatakan usolli fardhu subhi. Bagi makmum wajib mengucap makmuman, bagi imam sunnah mengucap imaman. Kejaba salat Jumat, bagi imam wajib mengucap imaman. Ini fikih nih, ini fikih nih. Orang takbir niku dengan mengangkat kedua tangan takbiratul ihram. Cara panjenengan buka Fathul Qorib, takrib, ngoten. Mengangkat kedua tangan niku kan modelnya akeh. Ngene yo ngangkat. Nggih toh? Iki mengangkat kedua tangan ngene iki nggih napa? Ngene yo ngangkat. Bagaimana? Nek panjenengan buka teng takrib ora ono, Fathul Qorib ora ono. Itu kitab dasar. Mengangkat kedua tangan, jempol ancer-ancer bolongane kuping, ancer-ancer mawon, gak usah digarisi, kira-kira. Mboten rapet, mboten benggang antara, tidak tegak, tidak datar antara, mboten ngeten, antara. Sikute aja buka, niki hukume makruh. Napa kok makruh? Nyikut tanggane. Tanggane kesikut ngoten maksudnya nggih. Iki makruh. Nek wis manggon baru mengucapkan Allahu Akbar. Sendakep hukume napa? Napa hukume? Sunnah, ora sendakep ora apa-apa. Mboten napa-napa. Sunnah sendakep. Sendakep niku memegang pergelangan tangan dengan melepas sababah. Niki dilepas. Ini dilepas, tidak ikut menggenggam. Sing digawe tahiyat iki. Tidak ikut menggenggam. Ini tidak ikut menggenggam. Tempatnya di mana? Antarane udel sampai dodo, panggonane sendakep. Dengan tetap menggenggam. Walaupun hukumnya napa? Sunnah. Lah ngeten-ngeten iki jenenge memperbaiki salat. Niku gerakan salat, engko durung bacaane salat nggih. Dan lain sebagainya lah. Engko bahas niku gak mari-mari kula nggih. Mun.
Dalam hadis Rasulullah menyatakan as-sholatu mi'rajul mukminin, salat itu mi'rajnya orang mukmin. Jadi kabeh wong mukmin nek kepengin mi'raj ya salat itu bertemu dengan Tuhannya, luar biasa. Luar biasa salat. Pun para jamaah sampai mriki riyen dengan mantun iki takziah iki. Barangkali ada pertanyaan dipersilahkan. Dan pertanyaan betul enak, betul enten tambah enak kalau ndang mulih. Nggih. Katen riyen nggih. Nggih, mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.